Tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung. Jadi, Bapak berteduh dulu. Iya, Pak, tidak apa-apa. Oh iya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti. Tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya betul, di sini cuaca cerah. Ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebut istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Berikut diskusi mereka. Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Iya, betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau sekarang cuaca sering hujan berarti sudah masuk musim hujan ya, Pak? Iya, Beni. Para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim, dalam waktu panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2,
musim hujan, dan musim kemarau. Nah, sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Ya, berikut ini contoh cerita tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu panjang. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Musim di Indonesia hanya ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan, sering terjadi hujan. Musim kemarau hanya terjadi sedikit hujan. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman, sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Bersatu dalam keberagaman sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu, maka pekerjaan menjadi cepat selesai. Dengan bersatu, juga meningkatkan rasa persaudaraan. Persatuan dalam keberagaman banyak sekali manfaatnya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas hubungan kekerabatan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga, saling bertukar pemikiran dan pengalaman. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut. Langkah untuk bermain lompat jauh. Posisi pertama ya, Udin melangkah menuju area tolakan. Kemudian posisi kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Jadi kalau lompat jauh ketika melakukan tolakan, gunakan kaki yang lebih kuat untuk bertumpu. Lalu, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi yang keempat, Udin ada pada posisi udara. Posisi di udara, kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi berikutnya, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi terakhir, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Beni pun pamit pulang.
Dapatkah kamu menirukan gerakan lompatan Udin? Lakukan bersama teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Untuk bekerja sama dengan orang tua, ikuti bimbingan orang tua untuk berani berbicara di depan keluarga tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.